Hello guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Dan bersama saya Mamang Skuy. Di video kali ini Mamang Skuy akan mendongengkan sebuah deretan film Monsterverse, mulai dari film Godzilla 2014 sampai film Godzilla vs Kong di tahun 2021. Jadi yang pertama, Mimin akan menceritakan film yang berjudul Godzilla 2014, yang dimana film ini disutradarai oleh Gareth Edwards, dan film ini dibintangi oleh aktor dan aktris seperti Aaron Taylor Johnson, Elizabeth Olsen, Ken Watanabe, Bryan Cranston, dan masih banyak aktor lainnya yang pasti kamu kenal. Film ini menceritakan sang alpha predator yaitu Godzilla yang akan melawan para monster untuk menjadi monster terkuat di muka bumi. Oke, jangan banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Dan ini dia alkisah film Godzilla. Di awal film, kita diceritakan sejarah dari sang monster bernama Godzilla. Godzilla ini digambarkan sebagai monster laut prasejarah yang sangat besar, dan monster ini dibangunkan oleh uji coba bom nuklir di tahun 1954. Lalu ia muncul ke permukaan di Bikini Atoll, dan manusia yang melihat monster itu menyebutnya Godzilla sang predator. Para militer pada saat itu berupaya membunuh Godzilla dengan bom nuklir, namun manusia gagal membunuhnya dan malah membuat sang monster marah. Oleh karena itu, manusia membuat sebuah organisasi yang bernama Monarch. Di tahun 1999, ilmuwan Monarch Isolo Zarizawa dan asistennya yaitu Vivian, mereka diundang oleh kepala pertambangan di Filipina untuk meneliti hancurnya pertambangan yang menyebabkan 40 pekerja tewas. Ditemani beberapa anak buahnya, Zarizawa menemukan kerangka besar yang diduga makhluk itu adalah makhluk prasejarah yang ukurannya mirip seperti Godzilla. Dan mereka juga menemukan dua spora atau kepompong raksasa, yang satunya sudah menetas dan yang satu laginya sudah mati atau tidak aktif lagi. Lalu kita berpindah di kota Janjira yang berlokasi di Jepang. Terlihat keluarga harmonis yaitu Joe Brody dan Sandra, serta mereka memiliki anak yaitu Ford Brody. Pasangan suami istri ini adalah karyawan pembangkit listrik tenaga nuklir. Di saat mereka berdua sedang bekerja, tiba-tiba terjadi getaran gempa yang membuat reaktor nuklir mengalami kebocoran. Lalu istrinya Joe Brody yaitu Sandra diminta oleh perusahaan untuk memimpin tim teknisi ke reaktor nuklir. Apakah terjadi kebocoran atau tidak? Lalu Joe Brody mulai kebingungan saat melihat getaran gempa yang semakin meningkat. Tim peneliti juga sudah menghubungi tempat pembangkit listrik lainnya. Namun mereka tak mengalami getaran gempa yang sama di tempat yang berbeda. Dan Joe Brody menduga kalau gempa ini akan mengalami hal yang sama saat ditambang nuklir di Filipina. Dan benar saja, tiba-tiba gempa terjadi. Joe Brody langsung menyuruh timnya membuka pintu masuk reaktor untuk menjemput istrinya yang berada di tempat reaktor nuklir. Namun Sandra dan timnya terlambat karena pipa gas beracun bocor yang membuat mereka terkena radiasi. Lalu Joe yang khawatir menunggu Sandra di balik pintu pengaman. Namun Sandra menelepon suaminya untuk menutup pintu saja karena Sandra sudah tidak bisa terselamatkan. Dan ia juga berpesan kepada Joe untuk menjaga dan membesarkan anak mereka. Dengan penuh kesedihan, Joe terpaksa menutup pintu penahan dan membuat Sandra terkubur bersama radiasi nuklir di dalamnya.
Lalu di luar sana, terlihat Ford Brody sedang bersekolah. Lalu ia terkejut melihat reaktor nuklir tempat ayah dan ibunya bekerja runtuh dan hancur. Lalu kita time skip ke 15 tahun kemudian. Dan kita bisa melihat Ford sudah beranjak dewasa dan menjadi seorang perwira angkatan laut Amerika. Dan di saat Ford telah menyelesaikan tugasnya menjadi tentara, dia pun kembali ke San Francisco untuk menemui anak dan istrinya. Saat Ford sudah sampai di rumah, dia disambut istrinya yaitu Ellie Brody dan putranya yaitu Sam Brody. Di saat Ford sedang bermesraan dengan istrinya, terdengar suara telepon yang membuat mereka menghentikan aktivitas itu. Dan saat diangkat teleponnya, Ford mendapatkan informasi bahwa ayahnya yaitu Joe Brody ditangkap karena melanggar batas wilayah karantina yang dilarang keras oleh pemerintah Jepang. Mendengar hal itu, Ford langsung pergi ke Jepang untuk menemui ayahnya di kepolisian Tokyo. Setelah Ford sudah membebaskan ayahnya yaitu Joe Brody, lalu Joe mengajak Ford menuju tempat tinggalnya di Jepang. Di dalam rumahnya terlihat berantakan sekali. Lalu Ford kemudian melihat berbagai clipping surat kabar mengenai kebocoran reaktor nuklir 15 tahun lalu yang tertempel di dinding rumah. Dan pada saat itu ayahnya masih terus menyelidiki sampai sekarang. Dan itulah kenapa ayahnya bisa ditangkap polisi, karena ayahnya menerobos wilayah karantina nuklir. Karena Ford yang khawatir dengan ayahnya, dia pun membujuk ayahnya untuk pulang dengannya ke San Francisco. Lalu keesokan harinya, Joe Brody terlihat sedang berbicara dengan seseorang lewat telepon. Menyadari Ford sudah bangun, Joe pun berniat untuk masuk kembali ke tempat wilayah karantina nuklir. Karena mendengar hal itu, Ford menolak ayahnya pergi ke sana. Namun Joe menjelaskan kepada Ford bahwasanya musibah 15 tahun lalu bukanlah kejadian alami, melainkan ada sesuatu di baliknya. Dan Joe sudah meneliti selama bertahun-tahun dan menemukan fakta ada sesuatu di balik kejadian yang menewaskan istrinya dahulu. Dan juga dia ingin kembali ke reaktor dan mengambil disket yang berisi data yang bisa membuktikan bahwa teorinya itu benar. Lalu mereka berdua pun menuju ke Janjira yang kini sudah menjadi kota mati karena kebocoran nuklir 15 tahun yang lalu. Di tengah perjalanan, terlihat seekor anjing yang berkeliaran di jalanan tanpa terkena radiasi gas beracun. Karena melihat hal itu, Joe pun melepas masker pengamannya. Dia menyadari bahwa udara di Janjira sudah bersih tanpa sisa-sisa gas beracun bekas ledakan. Lalu mereka pun pergi ke rumah lama mereka. Di sana, Joe berhasil mendapatkan disket yang berisi data-data penting. Dan dia juga menemukan foto lamanya bersama dengan istri tercinta, yaitu Sandra. Kemudian di luar sana terdengar suara helikopter. Mereka mendapati sudah ada aktivitas lagi di bekas reaktor nuklir tempat ayahnya bekerja dulu. Saat mereka berbalik, ternyata sudah ada petugas yang menodongkan senjata ke arah mereka. Lalu mereka pun ditangkap dan dibawa menuju bekas reaktor nuklir. Di dalamnya mereka melihat hal yang tak biasa, sesuatu yang sangat besar dan bercahaya. Lalu mereka pun bertemu dengan Dr. Zarizawa yang ternyata dia sedang melakukan penelitian di bawah organisasi Monarch. Lalu Dr. Zarizawa bertanya kepada Joe Brody mengenai penyebab istrinya terbunuh 15 tahun lalu. Lalu Joe menjawab bahwa gempa yang menyebabkan istrinya tewas karena ada sesuatu yang besar menghancurkan tempat reaktor nuklir. Lalu Zarizawa pun meneliti data yang dikumpulkan oleh Joe 15 tahun lalu dan membuat Zarizawa menyadari sesuatu benda yang dia teliti memakan reaktor nuklir. Dan ia juga melihat data getaran yang sama pada saat ini. Gak lama kemudian benda itu mengeluarkan gelombang elektromagnetik yang sangat kuat dan mematikan listrik di sekitarnya. Tak disangka benda itu memakan radiasi nuklir selama 15 tahun terakhir dan telah memakan reaktor nuklir sampai habis.
Lalu benda itu pun akan menetas. Karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, Zarizawa pun memerintahkan untuk menghancurkan benda itu dan mereka pun menyetrumnya dengan tegangan yang tinggi. Dan setelah disetrum, benda itu pun terlihat tidak aktif lagi. Namun tiba-tiba tiba-tiba keluar seekor monster raksasa yang mengamuk dan menghancurkan sekitarnya, dan makhluk itu bernama Muto. Melihat hal itu, semua orang berlarian kabur, termasuk Frog yang berhasil kabur dari bahaya. Namun dia malah melihat ayahnya jatuh dari reruntuhan. Lalu dari belakangnya Frog muncullah makhluk raksasa yang keluar dari sarangnya. Makhluk itu pun bergerak dan terbang. Di siang harinya, terlihat kekacauan dan mayat ada di mana-mana. Satuan Tugas Angkatan Laut AS mengambil alih masalah ini, sedangkan Zarizawa dan Vivian bergabung dengan mereka. Lalu Zarizawa pun menunjukkan kepada militer AS bahwa Joe dan Frog dapat membantunya menemukan makhluk besar yang barusan terjadi. Lalu mereka pun diangkut ke pangkalan militer AS dengan menggunakan helikopter. Dan di dalam perjalanan, ternyata Joe Brody mengalami luka yang cukup parah dan dia mengalami yang namanya sakaratul maut. Karena sudah tidak kuat lagi, akhirnya dia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dan di saat mereka sudah sampai di markas Angkatan Laut, Zarizawa dan Vivian mengungkapkan kepada Ford bahwa ekspedisi laut pada tahun 1950 adalah program membangunkan Godzilla, dan uji coba nuklir pada tahun 1954. Pemerintah benar-benar berupaya untuk membunuhnya, namun itu sia-sia karena Godzilla tak mati. Lalu pada tahun 1998, setelah amblasnya tambang di Filipina, Project Monarch didirikan untuk mempelajari Godzilla dan spora Muto. Zarizawa juga menjelaskan bahwa spora Muto yang menetas adalah penyebab hancurnya pabrik pembangkit listrik tenaga nuklir di Jinjaria, tempat ayah dan ibunya Ford bekerja. Karena itulah makhluk yang bernama Muto muncul dan memakan radiasi nuklir yang menyebabkan terjadinya gempa, yang membuat ibunya Ford harus tewas tertimpa reruntuhan. Lalu Ford menanyakan kepada Monarch kenapa tidak membunuh makhluk itu saat menjadi kepompong. Lalu Vivian menjelaskan kalau makhluk itu adalah makhluk yang menyerap radiasi dari reaktor nuklir. Mereka pun takut membunuhnya karena akan melepaskan radiasi dan membahayakan jutaan orang. Oleh karena itu, mereka pun menjaga dan mempelajarinya untuk memahami makhluk itu. Lalu mereka meminta Frog menjelaskan apa saja temuan ayahnya terhadap makhluk itu. Lalu kemudian Frog menjawab bahwa ayahnya selama ini telah memantau sinyal ekolokasi yang menunjukkan Muto sedang berkomunikasi dengan sesuatu hal, mungkin dengan Godzilla. Namun Zarizawa menjawab kalau Godzilla memiliki keseimbangan, dan Zarizawa yakin kalau Godzilla adalah makhluk yang bisa membawa keseimbangan di bumi. Setelah itu Ford akan pulang ke San Francisco untuk menemui keluarganya. Namun ia harus ke Hawaii terlebih dahulu untuk naik pesawat. Dan di saat dia naik kereta menuju Hawaii, dia pun melihat seorang anak yang terpisah dari orang tuanya. Lalu Ford menolong anak itu dan berjanji kepada orang tuanya untuk mengantar anak itu kembali ke orang tuanya nanti. Sementara itu, di kapal induk Monarch mendeteksi kapal selam nuklir Rusia hilang di Pasifik Utara Hawaii. Pasukan pun diturunkan untuk menyelidikinya. Di sana mereka menemukan kapal selam nuklir milik Rusia yang hilang. Tak hanya itu saja, mereka menemukan Muto di baliknya. Monster itu sedang memakan nuklir yang ada di dalam kapal milik Rusia. Lalu militer AS mengerahkan pesawat tempur untuk menyerang Muto tersebut. Saat pesawat tempur mendekati Muto, monster itu langsung mengeluarkan gelombang elektromagnetik yang menyebabkan listrik padam di sekitarnya, yang membuat pesawat-pesawat berjatuhan dan meledak.
Begitu juga kereta yang ditumpangi Ford yang tiba-tiba berhenti karena ada pemadaman listrik. Sedangkan Dr. Zarizawa mendapatkan sinyal getaran dari arah Pasifik menuju Hawaii, dan Zarizawa menduga kalau sinyal tersebut adalah Godzilla. Dia pun langsung pergi ke kapal induk militer AS untuk melihat kedatangan Godzilla. Gak lama kemudian, Godzilla muncul dari kerak bumi yang menyebabkan tsunami menyapu pantai Hawaii. Dan di saat itu juga, pasukan militer AS dikerahkan untuk menyerang Godzilla. Lalu di sisi lain, saat listrik sudah kembali nyala, terlihat Muto sudah berada di pusat kota. Semua orang pun ketakutan dan pasukan militer berusaha menghentikan Muto tersebut. Lalu Muto itu menyerang kereta yang ditumpangi Ford yang membuat kekacauan di sana. Lalu di saat yang bersamaan terlihat kaki yang sangat besar. Kaki itu adalah kaki Godzilla. Lalu kita berpindah di kediaman keluarga Ford. Terlihat anak Ford yaitu Sam sedang melihat berita di TV. Berita tersebut menampilkan pertarungan Godzilla dan Muto. Saat keesokan harinya, terlihat keadaan kota sudah hancur dan terlihat Ford sudah berhasil membawa anak yang semalam kembali kepada orang tuanya. Lalu kemudian Ford bertemu pasukan militer yang kebetulan akan menuju San Francisco. Lalu Ford langsung ikut dengan mereka agar bisa bertemu kembali dengan anak dan istrinya. Lalu kemudian di markas Angkatan Laut, Dr. Zarizawa menyimpulkan bahwa sinyal ekolokasi dari Muto bukanlah untuk memanggil Godzilla karena Godzilla adalah musuhnya. Jadi sinyal tersebut ditunjukkan untuk memanggil Muto lainnya. Dan terkuak fakta, ternyata Muto yang dulunya tidak aktif 15 tahun yang lalu di Filipina ternyata disimpan di Gunung Nevada yang dekat dengan tempat limbah nuklir. Dan dari kejauhan, terlihat makhluk mirip Muto berjalan menuju pusat kota. Makhluk itu berjalan menuju Las Vegas dan seketika Las Vegas hancur dilewati Muto kedua yang ukurannya jauh lebih besar. Namun Muto itu tidak memiliki sayap. Dan Monarch menyadari kalau monster itu memiliki kelamin yang berbeda. Jadi sinyal panggilan selama ini adalah panggilan kawin antara Muto jantan dan Muto betina. Mereka kemudian mencari sumber radiasi terdekat untuk berkembang biak. Sehingga kemudian kepala tinggi militer AS berencana untuk membunuh kedua Muto dan Godzilla menggunakan bom nuklir agar tak ada lagi kerusakan dan kematian yang disebabkan ketiga monster tersebut. Dan nantinya para monster itu akan dipancing ke laut bebas lalu dihancurkan dengan hulu ledak nuklir. Namun Dr. Zarizawa menyebutkan kalau rencana itu adalah rencana yang gila karena monster-monster itu memakan radiasi bom nuklir, dan Zarizawa menjelaskan untuk menyerahkan saja semua masalah kepada Godzilla karena Godzilla adalah makhluk untuk mengendalikan keseimbangan di bumi. Namun para petinggi militer tetap kekeh untuk menggunakan bom nuklir saat melawan para monster. Sementara itu, Ford sudah tiba di California dan bergabung dengan tim pengantar hulu ledak nuklir menggunakan kereta. Sebelum berangkat, Ford menghubungi istrinya dan dia akan berjanji untuk menemuinya di San Francisco nanti besok dan membawanya ke tempat yang aman. Lalu kemudian naiklah Ford mengikuti rombongan kereta pembawa bom nuklir. Dan di luar sana kita bisa melihat jalanan yang sangat chaos dan banyak orang berusaha menghindar dari jalur para monster. Pada malam harinya, tim pengantar bom berhenti berjalan karena terjadi ledakan di seberang jembatan. Ford dan beberapa pasukan mencoba pergi ke jembatan untuk memastikan keamanannya. Mereka pun memeriksa apakah jalurnya masih aman atau tidak, dan ternyata mereka melihat jalurnya masih aman-aman saja untuk dilewati. Lalu kereta pun mulai berjalan. Namun saat kereta berjalan, tiba-tiba Muto betina muncul yang membuat Ford dan temannya terjatuh ke sungai.
Lalu Muto betina itu mengambil bom nuklir dan memakannya. Keesokan harinya, tim penyelamat datang untuk membawa bom nuklir yang hanya tersisa 1 butir. Kemudian tim penyelamat juga menemukan Ford yang satu-satunya pasukan pengantar bom yang masih selamat dan hidup. Setelah itu, mereka membawa Ford ke San Francisco, Amerika. Sementara itu, Ellie yang berada di rumah sakit sedang bertugas merawat pasien, dan di sana dia beserta rekan kerjanya membantu para pasien ke tempat yang lebih aman. Lalu Ellie juga menyuruh anaknya yaitu Sam untuk ikut bersama para rombongan anak agar segera ke tempat evakuasi. Sementara itu, Ford dan para pasukan militer sedang membawa bom ke tempat perairan Teluk di San Francisco dan berencana memancing Muto ke sana lalu meletakkan bomnya di tengah lautan dekat pantai. Lalu kita berpindah di Oakland, California. Terlihat Ford yang terluka sedang diobati. Lalu di sana juga petinggi militer dan para ilmuwan sedang mengintai lokasi para monster, termasuk Godzilla yang akan melewati jembatan di San Francisco. Yang ternyata jembatan itu dilewati oleh banyak orang yang sedang evakuasi, dan terlihat Sam dan para rombongannya juga sedang berada di jembatan. Dan kini para militer bersiap-siap untuk menyerang terhadap Godzilla. Gak lama kemudian Godzilla muncul, namun ia ditembaki oleh pasukan militer. Hal tersebut membuat Godzilla marah dan malah merusak jembatan. Namun untungnya, bapak supir bus yang ditumpangi Sam berhasil menyelamatkan para rombongan anak-anak dari serangan Godzilla. Setelah melihat kekacauan di jembatan, para militer pun mengaktifkan bom nuklir. Namun saat mau diaktifkan, tiba-tiba Muto jantan muncul dan merusak kapal pengangkut bom nuklir. Lalu kemudian monster itu mengambil bom nuklir untuk dibagikan kepada Muto betina. Lalu Muto betina pun menggali lubang di tanah untuk melahirkan telurnya. Sementara itu di Oakland, California, Ford sedang mencari istri dan anaknya, Sam dan Ellie. Namun istrinya yaitu Ellie belum dievakuasi dikarenakan dia masih bekerja sebagai perawat di sana. Lalu Ford dipanggil oleh pasukan militer untuk melakukan misi penghentian bom nuklir yang masih aktif di sarang telur Muto betina. Dan jika misi itu gagal, maka akan membuat korban jiwa banyak yang berjatuhan. Lalu Dr. Zarizawa menyarankan untuk tidak menyerang Godzilla, karena Godzilla akan bertarung melawan para Muto jantan dan betina. Lalu di tengah kota, terlihat Muto jantan sedang terbang menghancurkan gedung yang ada di sekitarnya. Melihat hal itu, para warga termasuk Ellie yang lari menjauh dari bahaya. Namun pada saat itu muncul sang predator alfa yaitu Godzilla, dan mereka pun langsung melakukan pertarungan. Lalu Ford bersama pasukan militer sedang berada di pesawat dan mereka pun terjun dari pesawat untuk segera melakukan misi. Dan di saat mereka sedang terjun, mereka pun melihat Godzilla dan Muto jantan sedang melakukan pertarungan. Sementara itu, Ford dan timnya sudah di daratan. Mereka pun melihat Muto betina sedang melahirkan telurnya. Di saat Godzilla memancing Muto betina keluar dari sarangnya, di saat itu juga Ford dan timnya langsung masuk dan menemukan bom nuklir yang menempel di tumpukan telur. Lalu kita bisa melihat pertarungan sengit antara Muto betina dan Godzilla. Namun tiba-tiba Muto jantan muncul, dan kali ini Godzilla dikeroyok oleh 2 Muto sekaligus. Godzilla pun terlihat tak berdaya. Sementara itu Ford dan timnya berhasil menemukan bom tersebut. Namun karena bom itu tidak bisa dimatikan, akhirnya mereka pun berniat untuk membuangnya ke laut lepas dengan perahu. Dan di saat itu Ford menyadari ada tangki bensin di sarang telur. Lalu dia pun membuka tangki bensin itu dan meledakkannya. Menyadari telurnya telah hancur,
Kedua Muto langsung mengamuk karena telur-telurnya mati terkena ledakan. Lalu kemudian terlihat cahaya berwarna biru yang berasal dari tubuh Godzilla. Dan Godzilla pun dengan gagah perkasa langsung menembakkan atomic blast-nya yang membuat Muto betina itu terjatuh. Lalu Muto jantan pun muncul dan menyerang Godzilla dari atas. Di tengah pertarungan, Muto betina melihat pasukan militer yang membawa bom nuklir dan berusaha untuk merebut bom tersebut. Sementara itu, Muto jantan berhasil dibunuh oleh Godzilla. Namun sayangnya Godzilla malah tertimpa gedung dan membuat ia tak sadarkan diri. Lalu Ford yang melihat Godzilla sedang lemas tak berdaya, dia pun langsung menuju ke tempat militer. Sementara itu para militer sedang mempertahankan diri dari Muto betina. Lalu Ford langsung segera menuju ke kapal dan membawa bom nuklir tersebut menjauh dari Muto betina. Namun mesin kapal tersebut malah mati karena gelombang elektromagnetik dari Muto. Dan di saat Muto ingin menyerang, lalu tiba-tiba Godzilla muncul dari belakangnya dan langsung menyerang Muto tersebut dengan atomic blast-nya. Dan akhirnya Muto betina pun mati dan kini kapal yang membawa bom tersebut pergi ke lautan. Namun di sana masih terdapat Ford yang sedang terkujur lemas. Dan di saat dia sudah pasrah karena bom yang masih aktif akan segera meledak. Akan tetapi dia melihat cahaya dari helikopter yang kemudian Ford diselamatkan dan dibawa ke helikopter. Dan di saat yang bersamaan terjadi ledakan bom nuklir di tengah lautan yang sangat dahsyat. Lalu keesokan harinya setelah kekacauan yang terjadi, Ford akhirnya bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Lalu di akhir film, kita bisa melihat Godzilla yang sedang tertidur lemas. Lalu dia akhirnya bangun dan bangkit kembali. Dan media pun menyebut Godzilla dengan sebutan King of the Monster. Dan para media pun mempertanyakan apakah Godzilla penyelamat bumi atau tidak. Lalu Godzilla pun akhirnya berpamitan dan pergi ke lautan untuk berhibernasi sekali lagi. Dan film pun selesai. Ya, film Godzilla ini adalah film yang sangat bagus untuk ditonton. Dari segi alur ceritanya, aktornya, apalagi banyak menampilkan adegan pertarungan epik antara Godzilla dan Muto. Dan pastinya film ini sangat recommended banget bagi kalian pecinta monster. Dan nantikan juga postingan video selanjutnya yang akan membahas film Monsterverse, yaitu Kong Skull Island. Nah, sekian untuk video kali ini dan terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian terhibur dengan penjelasan ngawur saya. Dan sampai bertemu kembali di dongeng selanjutnya. Bye bye. Mwah. Hehehe.